Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita mendapatkan sebuah anugerah lagi, kesempatan lagi untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan memberikan kami sebuah kesempatan yang begitu indah. Sebuah anugerah di mana kami boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman yang kami dengarkan dan kami renungkan ini, kami boleh sungguh-sungguh mengerti betapa dalamnya dan besarnya kasih Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami yang lemah ini di dalam waktu-waktu perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Yehezkiel 46, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yehezkiel 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri di dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu, imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap membuka Alkitab di bagian dua pasal besar, Yehezkiel 46 sampai 47 yang tercantum di renungan Gema kita pada hari ini. Saudara, salah satu hal yang dibicarakan di dalam bacaan Alkitab hari ini adalah tentang korban bakaran di bait suci yang ada di dalam penglihatan Nabi Yehezkiel. Saudara, di pasal 40, Nabi Yehezkiel itu melihat sebuah bait suci. Bait suci ini dikelilingi oleh pelataran, di bagian dalam ada 3 pintu gerbang, masing-masing satu, sebelah utara, sebelah selatan, dan di sebelah timur. Pelataran di dalam ini tuh dikelilingi oleh pelataran luar. Jadi bagian dalam ada 3, kemudian di bagian luarnya itu ada yang mengelilingi. Nah, yang mengelilingi bagian luarnya ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbangnya juga ada 3. Di sebelah utara, sebelah selatan, dan di sebelah timur. Nah, kemudian di pasal 43 dijelaskan bahwa kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci dari sebelah timur. Dan masuk ke bait suci melalui pintu gerbang sebelah timur. Nah, dan pada hari ini, di bagian yang kita baca, di dalam penglihatan dari si Nabi Yehezkiel ini, kita melihat bahwa gerbang timur, gerbang yang tadi di pasal sebelumnya kita lihat bahwa kemuliaan Tuhan masuk dari gerbang timur, dari pelataran timur itu. Nah, ternyata bagian timur ini akhirnya itu diperlakukan dengan cukup sakral. Bagaimana kita melihatnya? Kita melihatnya bahwa pintu gerbang pelataran yang sebelah timur itu harus tertutup sepanjang hari. Harus ditutup terus, harus digembok terus, mungkin dikunci terus sampai pada hari Sabat. Kalau hari Sabat baru boleh dibuka. Dan hari perayaan bulan baru yang tadi kita baca. Nah, kalau di gerbang utara dan gerbang selatan, kan ada gerbang utara, gerbang selatan, dan gerbang timur. Nah, gerbang utara dan gerbang selatan ini boleh dibuka setiap hari, kapanpun, non-stop. Nah, sehingga umat Tuhan itu bisa masuk keluar untuk memberikan persembahan, bisa masuk keluar untuk pergi dan masuk dan lain sebagainya. Nah, kalau pintu gerbang sebelah timur itu suatu saat dibuka ketika tadi hari Sabat atau hari perayaan bulan baru, nah, hanya raja yang boleh masuk. Hanya raja yang boleh masuk. Selain itu, pintu gerbang timur ini juga bisa dibuka kalau raja itu sewaktu-waktu mau memberikan persembahan sukarela. Baru pintu ini boleh dibuka. Kenapa? Ya karena memang hanya raja yang boleh masuk lewat pintu gerbang sebelah timur ini. Sama seperti kemuliaan Tuhan itu masuk hanya dari pintu sebelah timur, maka demikian pula yang boleh masuk dari pintu gerbang timur ini hanya raja. Nah, maka dengan ini kita bisa sama-sama memberi sebuah interpretasi singkat bahwa raja itu adalah Tuhan Allah sendiri.
ketika dia masuk lewat pintu gerbang timur itu. Nah, meskipun raja itu memasuki pelataran dalam itu melalui pintu gerbang timur, nah dia juga bisa masuk bersama-sama dengan rakyatnya melalui pintu gerbang utara atau selatan. Dan ini sesungguhnya membuktikan sesuatu yang lebih besar lagi, bahwa raja menyatu dengan rakyat, atau dia memposisikan dirinya sebagai rakyat, sehingga dia masuk bersama dengan rakyat dari pintu gerbang utara dan pintu gerbang sebelah selatan itu. Nah, penglihatan Nabi Yehezkiel ini akhirnya terpenuhi di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Raja sejati itu menempatkan dan memposisikan dirinya sama sebagai manusia. Dia mengalami semua yang dialami manusia, dia merasakan semua yang dirasakan manusia, dan dia mempersembahkan dirinya sendiri melalui kematiannya di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus itu menggenapi simbol yang tercermin dalam pengorbanan lembu, kambing, dan domba. Jika Allah yang Maha Kudus itu, saudara, telah merelakan dirinya untuk menjadi manusia, apakah saat ini kita sebagai umatnya sudah memberikan respon yang tepat? Respon yang sepatutnya terhadap Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, jika nyawanya saja ia berikan kepada kita, maka apakah ada hal yang terlalu besar sampai tidak rela kita berikan kepadanya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kami itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang bersama-sama dengan kami itu bukan Tuhan yang sulit untuk digapai, melainkan Tuhan yang memposisikan dirinya terlebih dahulu untuk sama dengan kami, sehingga Engkau merasakan setiap hal yang kami rasakan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam keterbatasan kami untuk memahami Tuhan, memahami karya kebesaran dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan tolonglah kami ya Tuhan di dalam hari-hari kami, agar kami dapat terus berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.